Ya, halo semuanya. Kita hari ini masuk ke bab 7 ya. Jadi kita masih ada bab 7 sampai bab 8, masih ada 2 bab lagi. Di bab 7 ini bahasan kita sebenarnya agak sedikit menyinggung pembahasan di bab sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang ingat, kita pernah bahas tentang nilai dan vektor eigen. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi saya tentu akan review lagi tentang vektor eigen dan nilainya. Di sini juga akan ada lanjutannya tentang bagaimana kita mencari basis dari nilai eigen gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita mulai dulu. Jadi di bab ini akan ada 3 bahasan ya, nilai eigen, vektor eigen, sampai cara mendiagonalisasi suatu matriks. Nah, apa itu nilai eigen dan vektor eigen? Ya, jadi oke, kita masuk dulu dari sini ya. Jadi AX sama dengan nilai eigen dikali X ya. Boleh saya baca lambda ya, biar simpel. Dia adalah nilai eigen. Jadi X ini adalah vektor eigen ya, dan lambda ini adalah nilai eigen ya. Jadi suatu matriks akan punya padanannya dengan nilai eigen dan vektor eigen. Dan setiap vektor eigen nilainya unik ya. Jadi bisa saja dalam satu matriks nanti nilai eigennya ada 2. Nah, setiap nilai eigen ini nanti punya vektor eigennya masing-masing. Ya, kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya terhadap sebuah vektor ya. Ya, ini kalau nilai eigennya kurang dari 1, maka dia akan membuat vektornya jadi lebih pendek. Kalau lebih dari 1, vektornya jadi lebih panjang. Kalau min 1, dia jadi kebalikan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini misalnya kita punya vektor, ya, kemudian kita punya matriks. Kita pengen tahu apakah X ini merupakan vektor eigen dari suatu matriks. Caranya berarti kita kalikan, ya, kita kalikan AX gitu ya. Kemudian karena AX sama dengan lambda X, berarti 3 dan 6 ini adalah lambda X ya. Nilai eigen dikalikan 1,2. Nah, kira-kira berapa nilai eigen supaya hasilnya 3,6 dari 1,2 ya, adalah dikalikan dengan 3 ya, dari 1,2. Berarti nilai eigennya adalah 3 ya. Maka vektor X ini merupakan vektor eigen dari A apabila nilai eigennya 3 ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, setiap vektor eigen punya nilai eigen yang unik. Nah, gimana cara kita mencari nilai eigen? Ya, tadi kan yang ini contoh yang pertama ya, contoh yang sederhana. Nah, ini saya review lagi bahwa kalau kita punya X sama dengan lambda X, bisa kita tulis ulang. Ya, nilai lambda dikalikan identitas dikurangi dengan A dikalikan dengan X adalah sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya di sini kita ubah sedemikian rupa ya. Nah, supaya kita bisa cari nilainya, harus ada suatu penyelesaian tidak 0. Sehingga supaya penyelesaiannya tidak 0, berarti determinannya di sini menjadi kita buat sama dengan 0 ya. Gitu. Jadi kalau determinannya kita buat 0, kita bisa mencari berapa nilai eigennya. Nah, ini disebut dengan persamaan karakteristik. Familiar ya dengan persamaan ini? Pernah saya bahas kok ini di bab sebelumnya. Gitu. Nah, contohnya di sini ya. Jadi, kalau kita diminta mencari nilai eigen dari suatu matriks, berarti kita akan buat ini menjadi persamaan karakteristik, yaitu tadi nilai eigen dikalikan identitas dikurangi dengan matriks A ya. Jadi kita akan dapat diagonal dari nilai matriks eigen yang sifatnya diagonal dikurangi dengan matriks A ya. Jadi berubahlah nih diagonalnya jadi nilai eigen dikurangi dengan ini ya. Jadi nilai eigen dikurang 0, nilai eigen dikurang 0, di sini dapat nilai eigen di kolom yang ini jadi nilai eigen dikurangi dengan 8 ya. Kemudian sisanya di sini berubah jadi negatif ya. Jadi min 1, 0, min 1, min 4, dan 17. Nah, kalau udah ketemu persamaan karakteristiknya, kita carilah determinannya ya. Boleh pakai cara turus ya, yang disilang-silang itu. Supaya cepat, kita cari determinannya berapa. Nah, dapatlah di sini determinannya adalah lambda pangkat 3 dikurangi 8 lambda kuadrat tambah 17 lambda dikurang 4. Nah, ini kita faktorkan ya, supaya kita dapat nilai eigennya. Ya, jadi kita sama dengan 0. Kemudian bisa kita faktorkan ya. Didapatkan hasilnya ini ya, faktornya, faktorisasi. Nah, ini ternyata nggak bisa kita faktorin, jadi kita harus pakai rumus ABC ya, rumus kecap lah kalian nyebutnya. Nah, ini sama dengan 0. Dapatlah berarti kita 3 nilai eigennya. Ada lambda sama dengan 4, kemudian 2 plus akar 3 dan 2 min akar 3. Ya,
Jadi ini adalah cara mencari nilai eigen. Ya, dengan cara membuatnya jadi persamaan karakteristik, kemudian sama dengan 0, dan tinggal difaktorkan ya, supaya dapat nilai eigennya. Oke, ini pembahasan kita yang pertama. Berikutnya, ya, kita akan bisa mencari nilai eigen dengan mudah apabila matriksnya adalah matriks segitiga, ya, di mana nilai eigennya adalah entry diagonal utama A, ya. Baik itu segitiga atas atau bawah, gitu ya. Nah, di sini kita bisa dengan mudah mencari nilai eigen, karena kan kalau kita cari persamaan karakteristiknya ya, menjadi kayak gini ya, awalnya kan matriks A nih. Kalau kita ubah jadi lambda I dikurang A, jadi kayak gini kan. Nah, kita tahu bahwa determinan matriks segitiga adalah diagonalnya. Nah, sehingga bisa kita langsung buat kayak gini, karena sama dengan 0, berarti nilai eigennya dari awal adalah nilai dari diagonal matriks A-nya di sini ya. Karena kan ini ya, ini semua sama dengan 0, berarti lambda yang pertama adalah AH1, lambda yang kedua adalah A22, lambda ketiga adalah A33, dan seterusnya. Dapat deh ya nilai eigennya. Berarti contohnya ini, nilai eigennya adalah ya setengah, 2/3, dan min 1/4. Oke, mudah ya. Nah, ini teoremanya ya, rangkumannya dari penjelasan saya yang tadi. Nah, kita lanjut ke cara mencari basis ya pada ruang eigen. Jadi yang pertama harus dipegang bahwa setiap nilai eigen kan tadi dia punya vektor yang unik ya. Nah, faktor-faktor ini adalah ruang eigen dari A yang berpadanan dengan nilai eigen. Jadi kalau diminta mencari basisnya, kita cukup mencari vektor yang berpadanan. Gimana caranya? Ya, kita coba lihat contohnya. Ya, kita punya matriks A 3 kali 3. Kalau mau kita cari nilai eigennya, kita masukin ke persamaan karakteristik ya. Ini masih pakai. Ya, jadi ini boleh ya dicoba cari persamaan karakteristiknya dengan cara lambda I dikurang A, nanti akan dapat hasilnya ini ya. Sehingga dapatlah bahwa nilai eigennya adalah 1 dan 2. Nah, berarti di sini ada 2 ruang eigen dari A ya. Ada 2 ruang eigen. Nah, untuk setiap masing-masing ruang ini dia punya basisnya sendiri. Jadi untuk ruang eigen 1 dan ruang eigen sama dengan 2, kita harus cari masing-masing. Gimana caranya? Kita balikin ke persamaan karakteristik. Ya, jadi dari matriks ini, ya kan kita punya persamaan karakteristik ya, yaitu ini. Ya, jadi lambda I dikurang A tadi. Nah, ini kita samakan dengan 0 ya. Berarti kita harus, kalau kita samain 0, ya, selama solusinya tidak trivial alias dia punya solusi, berarti kita dapatkan solusi vektornya. Nah, berarti kita masukinlah yang pertama lambda sama dengan 2 dulu ya. Misalnya berarti nilai eigennya kita ganti dengan 2 di sini ya. Kita ganti dengan 2, kita akan dapat vektornya ini, matriksnya. Ya. 202, min 101, dan min 101. Kita carilah ya berapa ini hasil akhirnya. Ya, silakan dicari ya di utak-atik matriksnya. Ini saya langsung ke hasilnya bahwa kita akan dapat 2 parameter yaitu S dan T ya. Di mana X-nya adalah X1-nya min S, X2-nya T, dan X3-nya S. Berarti di sini kita punya 2 vektor ya. Kita punya 2 vektor bahwa penyelesaiannya adalah min 101 dan 010 ya. Ini X1, X2, X3. Nah, berarti untuk ruang eigen sama dengan 2, vektor basisnya kita punya 2 ya. Nah, sama juga kayak gitu untuk yang nilai eigen sama dengan 1, berarti kita ganti persamaan yang ini ya, persamaan yang di sini, kita ganti nilai eigennya dengan 1. Jadi di sini 1, di sini jadi min 1, di sini jadi min 2. Sehingga ketemulah hasil akhir matriksnya di sini adalah ini. Nah, ini juga silakan dieliminasi ya, matriksnya direduksi jadi eliminasi Gauss-Jordan, akan didapatkan X1, X2, dan X3-nya. Di sini kita punya 1 parameter, berarti kita punya 1 vektor basis untuk ruang eigen sama dengan 1. Ya, jadi kesimpulannya, kita bisa mencari basis dengan cara memasukkan nilai eigennya
kembali ke persamaan karakteristiknya. Ya. Nah, di sini berikutnya yang terakhir dari nilai eigen saya akan bahas apabila kita punya matriks ya. Kita punya matriks A nih. Terus matriks A itu misalnya dipangkatin 5. Nah, ternyata kita bisa mencari nilai eigen dari matriks A pangkat 5 itu dengan cara yang relatif mudah, yaitu cukup kita pangkatkan nilai eigennya. Jadi kalau kita punya matriks A, nilai eigennya 2. Terus kita pengen cari matriks A pangkat 5, berapa nilai eigennya? Karena A-nya dipangkatin 5, berarti nilai eigennya adalah 2 pangkat 5 ya. Karena tadi matriks A nilai eigennya 2 ya, misalnya. Nah, terus vektor eigennya gimana? Vektornya sama. Jadi misalnya tadi kita punya matriks A, nilai eigennya 2. Vektor eigennya misalnya min 1,0,0. Berarti kan untuk A pangkat 5 nilai eigennya 2 pangkat 5. Nah, vektornya berarti juga sama, min 1,0,0. Jadi vektornya nggak berubah ya. Vektornya tidak berubah. Yang berubah hanya nilai eigennya, yaitu dipangkatin sesuai dengan pangkat matriksnya. Contoh. Ya, misalnya matriks yang tadi nih ya, dari contoh sebelumnya, nilai eigennya 1 dan 2. Kalau saya pengen cari matriks A pangkat 7, berarti nilai eigennya adalah 1 pangkat 7 dan 2 pangkat 7. Ya. Nah, untuk vektor eigennya adalah sama. Ya. Jadi karena tadi untuk nilai eigen yang ini, matriks A ini, basisnya yang untuk lambda sama dengan 2 ada 2, dan lambda sama dengan 1 ada 1. Untuk A pangkat 7, di sini basisnya sama ya, jadi vektornya nggak berubah. Ya, ini boleh digunakan ya kalau ada soal dengan matriks berpangkat ya, boleh banget digunakan. Nah, selanjutnya dan inverse matriks ya. Nilai eigen inverse matriks, suatu matriks berjudul sangkar A dapat dibalik jika dan hanya jika nilai eigennya bukan 0 ya. Jadi selama kita bisa tahu matriks itu punya inverse atau enggak selama nilai eigennya bukan 0. Jadi untuk contoh yang ini ya, contoh yang matriks yang sebelumnya kita bahas terus ya, ini kan nilai eigennya 1 sama 2. Nah, karena dia bukan 0, berarti matriks A ini memiliki inverse. Ya. Oke, sampai di sini tentang nilai eigen.